langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Thawaf Juharon. Saya membaca profilnya ini luar biasa, Mas Thawaf ini lulus dari UGM, kemudian concern di budaya sekaligus sejarah. Saya terakhir ketemu sekitar 10 tahun yang lalu dan tiba-tiba sudah hadir dengan buku ini. Dan ketika saya baca profilnya, saya tidak kaget karena ternyata beliau ini sejak kecil, seperti juga saudara Anap ini lahirnya di Madiun. Jadi orang Madiun yang lahir tahun 60-70 pasti sudah mendengarkan cerita lisan bagaimana kekejaman PKI pada waktu itu. Begitu juga dengan saudara Thawaf ini di Klaten, keluarganya juga banyak bersinggungan langsung dengan gerakan PKI, sehingga mungkin saya menduga itulah salah satu yang mendorong Mas Thawaf menulis sebuah buku yang menarik ini. Silakan. Waktu dan tempat langsung saja kami persilakan kepada saudara Thawaf Juharon. Ya. Terima kasih Mas Lukman. Ini saudara saya, sekaligus kakak kelas di Universitas Gadjah Mada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum lupa, tadi Mas Lukman menyatakan bahwa kekejaman PKI di Gontor belum tercatat di buku ini. Sebenarnya sudah. Sudah ya? Halaman 191 itu ada judulnya Bertekad Menyongsong Ajal bersama Kiai Ahmad Sahal. Dan tulisan itu cukup panjang. Mungkin sampai sekitar berapa ini, mungkin belasan atau mungkin sampai 20 halaman mungkin, dari 191 sampai 212. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu pesantren Gontor yang sangat saya idolakan sejak kecil, kalau sampai waktu itu pasukannya musuh itu sampai betul-betul menghancurkan Gontor, mungkin Gontor tidak bisa melahirkan Kiai Idham Khalid, Pak Din Samsudin, MH, Kiai Hasyim Musyadi, Pak Hidayat Nur Wahid, Nur Kholis Majid, Lukman Hakim Saifuddin, ya kan? Termasuk Lukman Hakim Arifin, ya kan? Jadi mungkin nggak akan ada acara ini kalau memang waktu itu pasukan musuh berhasil menghancurkan Gontor. Dan yang tadi saya sudah memaparkan, kalau sampai waktu itu pasukannya musuh berhasil menghasilkan Gontor, saya nggak bisa membayangkan Gontor bisa sebesar sekarang. Dan alhamdulillah waktu itu musuh bisa ditumpas. Dan saya juga tidak bisa membayangkan waktu itu kalau PKI tahun 65 berhasil menang, Pondok Pesantren Putri Gontor juga tidak bisa berdiri megah mungkin. Karena waktu itu saya dengar dari Ustadz Ahmad Soeharto bahwa tanah pesantren Putri Gontor juga pernah diserobot oleh PKI maupun berikut underbow-nya, ada Gerwani, ada BTI, dan juga Pemuda Rakyat. Nah, yang heran adalah penyerangan terhadap ulama TNI ini kok juga malah dilakukan oleh para kalangan santri sendiri yang kemudian sudah mempercayai dengan adanya komunisme. Konon musuh juga berangkat dari seorang santri, seorang anak kiai di daerah Kediri. Nah, begitupun Aidit katanya juga santri, Tan Malaka yang waktu itu melakukan beberapa kekerasan yang ada di berbagai daerah juga berangkat dari seorang santri yang ada di wilayah Padang. Nah, apa sebenarnya yang membuat ini bisa terjadi? Padahal mereka dibekali oleh agama yang kuat oleh para orang tuanya. Hanya gara-gara yang namanya virus
yang sangat ganas yang namanya komunisme. Karena seorang peneliti dari luar negeri, R.J. Rummel namanya, Rummel ini mencatat dalam penelitiannya bahwa komunisme itu, virus yang namanya komunisme ini telah mencetak rekor sampai tahun 90-an, itu sudah membantai 120 juta warganya sendiri. Dan itu terjadi di 75 negara selama 76 tahun. Itu kalau di total, korban perang dunia 1 dan dunia 2, itu masih kalah jumlahnya dari keganasan yang namanya virus komunisme. Virus corona maupun virus AIDS sama Ebola juga masih belum bisa menandingi keganasan dari virus yang namanya komunisme ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Di dalam catatan kami, seorang yang namanya Karl Marx yang menciptakan dialektika materialisme historis, yang kemudian juga dikemas dalam Das Kapital, itu juga menciptakan sebuah buku yang namanya Manifesto Komunis. Di dalam Manifesto Komunis, Karl Marx itu memberikan petua. Kalau di kalangan santri ya, ini ngendikanipun Pak Kiai. Ini fatwanya Karl Marx itu bilang eksistensi Tuhan itu tidak masuk akal. Dan Tuhan adalah konsep yang sangat menjijikkan, itu kata Karl Marx. Pendek kata, dia menaruh dendam kepada Tuhan. Agama adalah narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari semua hujatan. Berangkat dari itulah, sehingga para santrinya Karl Marx, yaitu Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Musso, Aidit, dan juga Tan Malaka dan sebagainya, dan juga Kutil yang ada di dalam buku saya melakukan pembantaian-pembantaian kepada para agamawan. Mereka tidak hanya membantai para santri, agama-agama lain pun juga akan dihabisi oleh gerakan komunisme Marxis-Leninis ini. Nah, itulah makanya kami, saya dan Mas Anap Afifi, mencoba mencatatkan sebuah rangkaian kekejaman PKI ini di dalam satu buku, dan ini harapannya bisa menjadi satu peringatan bagi generasi muda, anak cucu kita, juga kepada para santriwan-santriwati yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kita posisinya belajar agama tetapi malah terpukau dengan komunisme dan manifesto komunis, tidak jaminan bahwa kita santriwan-santriwati tidak melakukan hal yang sama seperti Musso. Nah, itu yang kemudian saya amati, karena banyak juga para mantan santriwan-santriwati justru malah terpukau dengan yang namanya dialektika materialisme historis, tapi dia tidak baca tentang manifesto. Jangan-jangan dia tidak baca tentang manifesto komunis. Bahkan Lenin juga pernah berpesan kepada seluruh pengikutnya, karena dia membentuk yang namanya Central Committee, Komintern namanya, Komunis Internasional, di mana Tan Malaka juga pernah menjadi Sentral Komite Cabang Asia Tenggara di Bangkok. Lenin pernah menyatakan bahwa dia suka mendengarkan musik yang merdu, tapi di tengah revolusi yang perlu adalah membelah tengkorak, katanya. Menjalankan keganasan dan berjalan dalam lautan darah. Dan tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia habis, asal yang tinggal 1/4 itu adalah komunis. Untuk melaksanakan komunisme, dia tidak gentar berjalan di atas mayat puluhan juta manusia. Dan apa yang dia ucapkan ternyata melebihi target, bukan puluhan juta, tetapi menjadi lebih dari 100 juta, 120 atau mungkin juga masih berkembang lagi pasca tahun 90-an. Dan di belakang Lenin maupun
Stalin, juga ada seorang mastermind yang namanya Zagladin. Zagladin ini memberikan satu best practice bagi para pengikut komunis di Rusia maupun di dunia internasional, bahwa seorang komunis yang kafah, yang mau menyeluruh, itu harus mau untuk, ada 18 best practice-nya, harus mau untuk berdusta, memutar balik fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci maki, menyiksa, memperkosa, merusak, menyabot, membunuh, hanguskan, membunuh, dan membantai. Nah, itulah penyebab kenapa Musso maupun Tan Malaka maupun Aidit waktu itu melakukan hal-hal yang gila-gilaan di Indonesia. Dan dalam riset kami, bahwa mereka melakukan semua itu ada koordinasi dan ada support dari Sentral Komite Internasional di luar negeri. Misalnya waktu itu Musso mendapatkan telegram dari Tan Malaka di Bangkok untuk melakukan kudeta tahun 96 yang gagal. Pada tahun 48, Musso juga mendapatkan support dari seorang Belanda yang juga pengikut komunis namanya Van der Plas, yang waktu itu berkedudukan di Jawa Timur. Dia mensupport sampai 25.000 gulden berikut persenjataan dari organisasi komunis di Eropa maupun Rusia. Kalau dikonversikan itu sekitar 2 miliar rupiah dengan dolar 15.000. Ya lumayan untuk mengacaukan Madiun saat itu. Nah, dan Aidit pun juga pada beberapa buku yang ditulis oleh para Indonesianis dari luar negeri, misalnya bukunya Tao Mozo yang judulnya Revolusi, terus kemudian Diaspora, itu Revolusi Diplomasi Diaspora. Nah, dia menyatakan dalam risetnya, dan itu dikutip pernyataan percakapan antara Aidit dengan Musso percakapan Aidit dengan Mao Zedong di RRC. Begitu detail, seorang Mao itu memberikan beberapa rekomendasi kepada Aidit untuk menghabisi sayap kanan yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Mao sama Aidit kira-kira awal-awal tahun 65. Percakapannya ada di dalam buku tadi Diplomasi Diaspora tadi, karangan Tao Mozo. Di dalam bukunya Victor M. Fick, seorang Indonesianis yang berasal dari Ceko, risetnya menyatakan bahwa memang ada intervensi dari RRC dalam gerakannya Aidit yang disebut sebagai gerakan 30 September atau Gestok itu. Nah, sehingga dalam hal ini saya tidak percaya bahwa ada teori yang menyatakan bahwa terbunuhnya 6 jenderal, mohon maaf, itu karena adanya konflik internal di Angkatan Darat, karena bukti-buktinya ada detail. Dan saya kemarin beberapa minggu yang lalu ketemu dengan Kiai Ahmad Lutfi dari Pesantren Madinatul Ulum di Jember. Pamannya Kiai Lutfi pada tanggal 29 September, jadi 1 hari sebelum pasukannya Untung melakukan penyerangan ke para jenderal, dia waktu itu mau berangkat ke Jakarta dari Surabaya melalui Bandara Juanda, diberondong sampai 6 peluru di perutnya oleh pasukannya Aidit. Nah, dan waktu itu ayahnya Kiai Lutfi juga disekap di sebuah tempat sampai 15 hari, dan sebenarnya sudah siap-siap untuk disembelih rame-rame bersama beberapa santri dan ulama lainnya. Dan waktu itu kalau ayahnya Kiai Lutfi tidak diselamatkan oleh Jenderal Yusuf atas komando dari Pak Harto dan juga Sarwaedi, ayahnya Kiai Lutfi
tentu juga akan tidak selamat. Dan apa yang saya sampaikan tentang tragedi keluarganya Kiai Lutfi ini hanya satu di antara sekian banyak penyerangan-penyerangan terhadap ulama di Jawa Timur. Ada peristiwa Kanigoro di Kediri, ada peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara. Terus kemudian ada penyerangan terhadap beberapa tanah yang ada di wilayah Kediri di daerah Jengkol oleh para gerwani dan sebagainya dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh para pimpinan komunis di Indonesia ini itu tidak hanya terjadi pada tahun 65, tapi sudah sejak tahun 45. Dalam beberapa riset kami, sudah kami catatkan di dalam buku ini, seorang tuanku penyair Amir Hamzah pun dibantai sampai sekeluarganya oleh seorang pemuda komunis di Sumatera Utara yang namanya Usman Parinduri. Nah, terus kemudian ada Menteri Negara Otto Iskandar Dinata yang ada yang waktu itu sedang ada di Banten. Kepalanya dipancung oleh para pengikut PKI pada tahun sekitar akhir tahun 45. Jadi rentetannya sebenarnya panjang sekali, dari 45, 46, 48 hingga sebelum 65, bahkan sampai ke tahun 67, 68 di daerah Blitar Selatan. Nah, mungkin nanti Pak Budi sebagai bagian dari TNI dan juga saksi sejarah tentu saja akan bisa mengurai lebih banyak tentang berbagai kejadian-kejadian kekejaman dari PKI ini. Dan menurut saya, ketika kita tadi bicara tentang Mao Zedong dengan Aidit, Mao pun melakukan pembantaian para tuan tanah itu dengan pembuatan lubang-lubang pembantaian. Nah, waktu itu sebelum 65 juga sudah banyak disiapkan di berbagai tempat lubang-lubang calon pembantaian para santri dan ulama dan kalangan agama atau kalangan nasionalis yang anti dengan komunis. Jadi peristiwa lubang buaya dalam hipotesis kami itu hanyalah sebuah kode, sebuah komando untuk diikuti oleh para pengikut komunis yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga benturan konflik horizontal antara yang komunis dengan anti komunis tidak terhindarkan di seluruh daerah. Yang terjadi adalah membunuh atau dibunuh. Karena bagaimanapun di berbagai kantor cabang PKI yang ada di seluruh Indonesia sudah banyak ditemukan daftar hitam yang akan dibunuh oleh para pengikut PKI. Dan waktu itu saya dikonfirmasi oleh beberapa penyimpan arsip di Angkatan Darat bahwa catatan-catatan penyergapan dari kantor-kantor PKI di seluruh Indonesia, blacklist itu sebenarnya sudah diamankan di arsipnya Angkatan Darat. Tapi sampai hari ini belum boleh dibuka. Nah, waktu itu kalau misalnya PKI menang, mungkin ya keluarga kami, terutama kakek saya yang juga dijadikan target, juga beberapa keluarganya Mas Anap Afifi, yang memang dari kalangan santri dan pesantren, ya pasti akan dihabisi dan dijadikan target mati atau dimasukkan di dalam lubang sebagaimana yang dilakukan kepada 6 jenderal di lubang buaya tersebut. Ya, itu pengantar dari kami. Sehingga catatan yang berisi sekitar puluhan tulisan ini hanyalah merupakan preambul atau Al-Fatihah dari berbagai seri yang akan kami teruskan selanjutnya dan mungkin bisa diteruskan oleh seluruh kawula muda, penulis, jurnalis, bahwa mencatatkan bahaya komunisme tidak harus dengan memaparkan teori, tapi juga bisa dengan merekam
berbagai saksi-saksi yang menjadi korban. Nah, terus kemarin Mas Lukman juga menyampaikan bagaimana kami melakukan riset itu. Yang jelas, kami masih mendapatkan berbagai saksi-saksi yang masih hidup, yang merupakan korban-korban kekejaman PKI yang ada di Madiun, di Magetan, di Ngawi, di Ponorogo, di dekat Gontor ya, di Solo bahkan, dan sebagainya, masih banyak yang hidup. Ya, bahkan bagaimana ada ayahnya yang dibantai di Laut Singawi juga masih ada yang hidup. Dan waktu itu kami kumpulkan para saksi kekejaman PKI itu pada saat ada Simposium Nasional Pancasila di Balai Kartini pada Juni tahun 2016. Itu kami hadirkan di Balai Kartini. Waktu itu kami membuat acara bersama Bapak Riami Satria Kudu dan berbagai kalangan purnawirawan dan kalangan nasionalis yang lain. Ada di YouTube, mungkin bisa diputar lagi. Berapa mereka kami hadirkan yang secara kamu wawancarai, Waf? Berapa persisnya narasumber yang sudah kamu wawancari untuk menghasilkan buku ini? Ya, puluhan. Dan mungkin akan ada serial lagi, Mas Lukman, karena kami juga sudah mendapatkan berbagai data tambahan. Jadi kalau semoga akan banyak, ada banjir darah seri 2, 3 dan selanjutnya. Berapa lama dan untuk melakukan riset dan mengumpulkan data itu untuk menghasilkan buku ini? Ya, sebenarnya karena kami sudah mengetahui berbagai jejaring mereka yang menjadi korban kekejaman PKI, itu cukup cepat. Hanya dalam waktu 1-2 minggu kita sudah dapat banyak. Waktu itu ya. Kalau ini kami sisir lagi satu persatu. Oke, saya kira cukup dulu Mas Tawaf ya. Itu Mas Lukman. Ya. Mungkin kalau cukup ya kira-kira ya, sebagai sebuah pemanasan awal cukup ya. Ya, sebagai pemantik semoga awal bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup jelas apa yang sudah disampaikan. Ya, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.